Hey, keep me where the light is, keep me where the brightest. Two left feet, can you show me where the ride is? I've been on the low side, I've been on the high side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 mata kuliah logika yang diampu oleh dosen kami yakni Bapak Haryono SPD MPD yang beranggotakan yakni Cindy Sundari Putri, Widya Friliska Siregar, Bayi Guntur Prasetya, Yulia Naspiza, dan saya sendiri yakni Raja Nurul Fitria Destiana, Lise Merista, Amin Hamidi, Ria Sukawati, Fatihah Kamila Haya, Anissa Ramadhani, dan Muhammad Rizky Adriansyah. Kami adalah kelompok 2 yang akan membahas mengenai aliran rasionalisme. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu mengenai pengertian rasionalisme. Rasionalisme memiliki dasar kata yakni rasio yang berarti pemikiran menurut akal yang sehat. Rasionalisme adalah teori atau pemahaman atau paham yang menekankan bahwa akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem atau masalah untuk mencari kebenaran yang lepas dari jangkauan indera. Paham yang lebih mengutamakan kemampuan akal dalam menjelaskan segala sesuatu. Yang berarti pada paham ini menerima hal-hal yang bisa dijelaskan secara akal atau rasio. Rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengatas pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Aliran ini mengutamakan daya akal budi untuk menemukan kebenaran. Perkembangan pemikiran filsafat aliran rasionalisme itu sekitar abad ke-17, tercapainya kedewasaan pemikiran, sehingga pada abad ini muncullah pandangan tentang pengetahuan alamiah manusia, akal atau rasio, dan pengalaman atau empiris. Sejarah paham rasionalisme. Latar belakang munculnya rasionalisme dimulai dari adanya keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik. Skolastik ini ialah aliran yang berkaitan dengan sekolah. Kata skolastik merupakan ciri khas sejarah filsafat abad pertengahan yang pernah diakui namun tidak mampu menangani produk-produk pengetahuan yang ada pada masa itu. Paham-paham yang ditanamkan Aristoteles masih bersifat khayalan, sehingga René Descartes menginginkan cara berpikir yang baru, hingga melakukan titik tolak pemikiran pasti yang ditanamkan dalam keraguan-raguan, hingga tercipta kalimat saya berpikir maka saya ada. Perkembangan rasionalisme selanjutnya berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Nah, pada masa ini, hal yang khusus bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan akal budi secara eksklusif untuk menemukan kebenaran. Terbukti, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia, bahkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Rasionalisme pada abad berikutnya sangat berkembang dengan mengharukan karena orang-orang terpelajar makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. Rasionalisme dalam Islam. Yang pertama, aliran teologi dialektik. Metode epistemologi yang digunakan oleh teologi dialektik hampir sama dengan metode paripatisme, yaitu bersifat deduktif silogistik, di mana prosedur untuk mendapatkan kesimpulan atau silogisme dari mempersandingkan dua premis atau pernyataan yang sudah disepakati terlebih dahulu nilai kebenarannya. Nah, di dalam logika Aristotelian, dua premis itu masing-masing adalah premis mayor atau umum dan premis minor atau khusus. Contohnya, premis mayor adalah setiap yang berakal adalah manusia. Premis minor, Aristoteles yang berakal. Kesimpulan, Aristoteles adalah manusia. Lise Merista akan menjelaskan mengenai aliran paripatetik. Secara harfiah, paripatetik artinya berjalan mondar-mandir. Istilah paripatetik muncul sebagai sebutan bagi para pengikut Aristoteles dan Plato. Selain itu, paripatetik juga menunjukkan tempat yang biasa digunakan oleh Aristoteles untuk mengajar sambil berjalan-jalan. Kemudian, aliran paripatetik dinisbatkan kepada filsuf Islam generasi awal, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dan sekarang kita masuk pada slide filsafat rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis berdasarkan fakta.
daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Rasionalisme mempunyai kemiripan dari segi ideologi dan dengan tujuan humanisme dan ateisme. Dalam hal bahwa mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan agama atau tahayul. Meskipun begitu, ada perbedaan dengan kedua bentuk tersebut. Saya sebagai penyaji selanjutnya akan menjelaskan mengenai filsafat rasionalisme yang sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, kita langsung saja bahwa filsafat rasionalisme ini pada umumnya mempunyai kemiripan dari segi ideologi maupun tujuan dengan humanisme ataupun ateisme. Nah, dalam hal ini mereka beranggapan bahwa filsafat rasionalisme ini bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan keagamaan atau tahayul. Nah, meskipun begitu, juga terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang pertama yaitu humanisme. Nah, humanisme ini dipusatkan pada masyarakat akan manusia dan keberhasilannya, di mana rasionalisme ini tidak mengklaim bahwa manusia itu lebih penting daripada hewan ataupun elemen alamiah lainnya. Nah, sehingga munculnya rasionalis yang dengan tegas menentang filosofi, yang dengan tegas sangat menentang filosofi humanisme yang antroposentrik. Nah, yang kedua yaitu adanya ateisme. Nah, ateisme ini merupakan suatu kepercayaan atau keadaan akan adanya Tuhan dan dewa-dewa, di mana rasionalisme ini tidak menyatakan pernyataan apapun mengenai adanya dewa-dewi meski ia menolak kepercayaan apapun yang berdasarkan iman. Nah, selanjutnya meski ada pengaruh dari ateisme ini, rasionalisme ini tidak seluruhnya bersifat ateis. Nah, di luar diskusi keagamaan, rasionalisme ini dapat diterapkan secara lebih umum. Nah, misalnya kepada masalah-masalah politik dan sosial. Nah, kita juga bisa melihat dalam kasus seperti ini yang menjadi ciri-ciri penting dari perspektif para rasionalis ini merupakan penolakan terhadap perasaan atau emosi, adat istiadat atau kepercayaan yang sedang populer. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan materi yang mana tentang humanisme, yang mana humanisme ini lebih dipusatkan kepada manusia dan pada keberhasilannya. Rasionalisme yang kita dapat ambil yaitu tidak mengklaim bahwasanya manusia itu lebih penting daripada hewan ataupun elemen alamiah lainnya. Ada rasional yang dengan tegas menentang filosofi humanisme ini yang antroposentrik. Nah, yang B adalah ada ateisme. Ateisme ini adalah suatu keadaan yang tanpa kepercayaan akan adanya Tuhan maupun dewa-dewi. Rasionalismenya adalah tidak menyatakan pernyataan apapun mengenai adanya dewa dan dewi meski ia menolak kepercayaan apapun yang hanya berdasarkan iman. Meski ada pengaruh ateisme yang kuat dalam rasionalisme modern, tidak seluruh rasionalis adalah ateis. Baiklah, saya Yuliana Sfiza akan melanjutkan presentasi yaitu tentang tokoh rasionalisme. Yang pertama yaitu René Descartes tahun 1596 sampai 1650. René Descartes merupakan reletak fondasi pada aliran ini yang diberi gelar sebagai Bapak Filsafat Modern. Descartes lahir di Perancis pada tahun 1596 di sebuah kota bernama La Haye dan meninggal di Stockholm pada tahun 1650. Ungkapan dari Descartes yang menjadi semboyan dari aliran rasionalisme adalah logito ergo sum atau I think therefore I'm.
Yang kedua yaitu Spinoza tahun 1632 sampai 1677. Baruch di Spinoza dalam bahasa Latin adalah Benedictus dan dalam bahasa Portugis dengan Bento. Ia lahir di Amsterdam tahun 1632 dan meninggal di Den Haag pada tahun 1677. Berbeda dengan Descartes, sesuai semboyan Deus dan Natura atau Tuhan atau alam. Spinoza adalah orang yang mistik. Menurutnya, seluruh kenyataan merupakan kesatuan dan kesatuan sebagai satu-satunya substansi, sama dengan Tuhan atau alam. Tuhan sama dengan aturan kosmos. Baiklah, saya Widya Priliska Siregar sebagai penyaji terakhir dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Juliana Spiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh rasionalisme. Contoh yang paling jelas dapat kita lihat melalui pemahaman kita tentang logika dan matematika, seperti penemuan kelebihan logika dan matematika yang begitu penting. Nah, ada pun contoh lainnya yakni apabila seseorang siswa ingin menjadi juara kelas, maka ia harus giat dan rajin belajar agar bisa menjadi juara. Nah, ada pun penerapan paham rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya seperti jika seseorang mampu menjawab soal ujian dengan baik dan benar, kemudian ia juga aktif dalam diskusi sehari-hari di dalam kelas, maka ia pun bisa mendapatkan nilai A. Jadi, rasionalisme ini membuat kita meraih kebenaran serta berpikir secara objektif sesuai dengan akal dan pikiran. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya dapatkan melalui contoh rasionalisme ini, contoh rasionalisme dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan suatu pemikiran yang logis dan masuk akal. Demikian presentasi dari saya penyaji terakhir. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.